Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, bagaimana kabar Anda di jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan acara-acara yang sudah kami siapkan menemani Anda sepanjang siang hingga jelang sore hari nanti. Ya baik pendengar, kebersamaan kita seperti biasa setiap Senin, bincang-bincang bersama narasumber dalam dialog interaktif pengarus utamaan gender ya, atau biasa kita singkat PUG, menemani Anda kembali hingga nanti jelang akan membahas mengenai isu-isu gender yang masih terus menjadi apa ya, kalau orang bilang ini kurang seksi untuk dibahas, makanya kadang-kadang sering terlupakan dan juga terabaikan. Ini menjadi bagian hal yang sangat penting sekali, apalagi beberapa waktu lalu yang kita lihat kekerasan terhadap perempuan itu semakin meningkat. Tapi kita tidak membahas mengenai kekerasan, bisa jadi mengenai cikal bakal yang akan terjadi akibat dari apa yang akan kita bahas ini ya. Bersama narasumber saya ini ada Mbak yang cantik. Awal pekan wajar dong kalau terlihat semangat. Jangan-jangan bukan hanya hari Senin saja ya. Ya Mbak Nisa saya panggil atau siapa ini? Bisa dipanggil Mbak Eca. Oh Mbak Eca, Iya. selamat siang Mbak Eca. Siang. Tuh, ya, jadi kita akan membahas mengenai hal yang berkaitan dengan tepat pula dengan hari ini 21 April, Hari Kartini. Saya ucapkan juga ini pendengar ya, selamat Hari Kartini untuk seluruh Kartini yang ada di Indonesia dimanapun Anda berada. Pasti perjuangan-perjuangannya ini sebenarnya menjadi dasar, bukan hanya Kartini, karena itu menjadi salah satu istilahnya insting survive bagi beberapa wanita untuk menjadi maju, terus ingin mendapat kesetaraan, ingin bertindak yang sama untuk perbaikan hidup, kelayakan hidup, pendidikan yang diidam-idamkan tentunya sama seperti kaum pria. Walaupun kalau kita lihat ke belakang itu menjadi isu yang sangat besar, hari ini pun masih tetap sama. Ada beberapa hal yang istilahnya masih menjadi pertanyaan, apakah kasus-kasus itu hilang atau hanya sekedar fenomena gunung es ya karena tidak naik ke permukaan. Nah ini mendengar ya, jadi walaupun tidak ada tidak membahas hal itu, tapi ada sangkut pautnya karena ini adalah perjuangan pencegahan perkawinan anak masa Kartini dan masa kini ya Mbak Eca ya. Iya, betul sekali. Ah. Karena ketika masa Kartini kan kita melihat bahwa situasi negara kita waktu itu masih dijajah oleh Belanda gitu kan. Apakah posisi itu juga masih terjadi pada sampai hari ini gitu kan, perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan Kartini apakah memang masih relevan untuk dilakukan sampai hari ini? Sampai hari ini walaupun istilahnya kita mendengar gembar-gembor semuanya sudah sama, kesetaraan sudah dilaksanakan, undang-undang juga sudah ada, tapi apakah itu menjadi satu realisasi dan juga faktanya di lapangan seperti apa kita nggak tahu ya Mbak ya, karena juga masih banyak berita-berita istilahnya apalagi beberapa daerah yang mungkin jauh dari komunikasi masih sering terjadi hal-hal seperti ini ya. Oke Mbak Eca, sebelum kita lanjut lagi lebih seru, perkenalkan diri dulu. Nggak kenal maka nggak sayang. Betul ya. sekali, silakan Mbak Eca. Oke, perkenalkan nama saya Ersha Hairunisa Suhada. Saya di Women Crisis Center Palembang sebagai koordinator program yang saat ini sedang menjalankan program pencegahan dan penanganan perkawinan anak dan di bawah usia 19 tahun, di mana memang ternyata dari hasil penelitian WCC Palembang juga masih banyak terjadi praktik perkawinan anak dan di bawah usia 19 tahun. Oke. Gitu. Memang kita berbicara mengenai ini memang hak orang untuk menikah kapanpun. Betul. Tapi ada alasan ya kenapa memang istilahnya WCC sangat menggaungkan hal Ya. ini ya Mbak Eca ya. Itu apakah karena ada efek ke depannya atau bagaimana nih Mbak Eca? Yang pertama sebetulnya yang kami soroti adalah soal target pemerintah untuk menurunkan angka perkawinan anak. Memang secara angka itu sangat naik, bahwa perkawinan itu sangat menurun, apalagi khususnya untuk anak dan di bawah usia 19 tahun. Tapi dari hasil penelitian kawan-kawan WCC Palembang itu di 3 wilayah kabupaten di Sumatera Selatan menunjukkan memang terjadi perkawinan anak yang tidak tercatat. Oh, Gitu. oke. Akibatnya Iya, juga iya. berdampak pada si anak perempuan dan juga si anak laki-laki, sehingga menurut kami penting untuk melihat kembali bagaimana misalnya penerapan undang-undang yang telah diberikan oleh pemerintah, apakah sudah dijalankan dengan baik atau tidak, atau misalnya tentang batas-batas bagaimana dispensasi kawin itu bisa dilakukan gitu, karena ternyata di lapangan banyak sekali masih praktik itu terjadi, walaupun memang secara angka itu sudah tinggi, tapi ternyata secara praktik di lapangan dari hasil
penelitian tersebut masih banyak terjadi perkawinan anak. Itu baru untuk yang sudah terdata ya, Iya, belum lagi yang lain-lain gitu. betul. Ini kalau bisa dilihat konteksnya pernikahan ini sebenarnya apakah memang selalu karena faktor ekonomi Mm-mm. atau karena memang keinginan dari ya itu tadi ya mungkin pasangan yang ingin menikah ataupun keinginan dari orang tua biasanya nih Mbak Eca. Kalau hasil dari penelitian kami sebetulnya sangat berbeda ya. Mungkin di zaman Kartini dulu menikah di bawah usia 19 tahun itu karena beberapa anggapan, misalnya perempuan yang sudah berusia 12 tahun belum menikah itu dianggap perempuan Sudah perawan dewasa, tua gitu sudah kan, matang dan ya. sudah matang dan sebagainya. Tapi memang mungkin di zaman Kartini itu belum ada riset tentang bagaimana kesehatan reproduksinya, Ya. bagaimana kesiapan mentalnya dan sebagainya. Tapi di hasil penelitian kami itu faktor utama dari terjadinya perkawinan anak yang pertama itu media sosial. Mungkin kita lihat bahwa banyak sekali konten-konten influencer yang menggaungkan bahwa enak loh nikah muda, kami bisa sama-sama membangun rumah tangga, sama-sama bisa mencari ekonomi gitu kan. Tapi tidak diperlihatkan bagaimana membangun ekonomi dalam rumah tangga, tidak diperlihatkan bagaimana mengurus anak gitu kan ya. Jadi itu menjadi salah satu faktor utama yang hasil dari penelitian kami. Yang kedua memang karena pengetahuan perempuan itu yang belum mengetahui bagaimana ketika dia mengandung di bawah usia 19 tahun apakah itu akan berdampak pada organ reproduksinya atau tidak gitu. Karena itu juga informasi-informasi soal kesehatan reproduksi itu tidak didapatkan oleh perempuan. Selain itu juga masih ada tentang kemiskinan yang sampai hari ini mungkin kita masih melihat di beberapa daerah perempuan menikah itu misalnya karena orang tuanya terlilit utang, sehingga anak perempuan itu menjadi alat untuk melunasi hutang yang telah dilakukan oleh orang tuanya. Nah, praktik itu juga masih dilakukan di beberapa wilayah penelitian kami, dan juga korban-korban kekerasan dan korban pemerkosaan itu harus dilakukan perkawinan yang mungkin itu tidak setuju dari si perempuan ataupun anak tersebut gitu kan, sehingga memang hal itu yang membuat perempuan harus menikah di bawah usia 19 tahun. Oke, berarti memang kita lihat sebenarnya ini bukan tentang zaman yang semakin Iya, maju, tapi memang dasar manusia ya, yang dasar manusia yang memang istilahnya ya kita punya punya cara berpikiran, mencari solusi. Salah satu mungkin solusinya ya tadi mandek-mandek ya harus ngejual iya, anaknya iya, gitu ya. Itu tapi memang kalau dilihat dengan kondisi-kondisi sekarang kayaknya zaman Siti Nurbaya itu nggak ada zamannya karena sampai sekarang juga masih ada Siti Nurbaya iya. yang lain ya. Nah, apakah ini juga pengaruh dari lingkungan tadi ya, pengaruh lingkungan seperti yang Mbak Eca bilang, istilah yang perawan tua, Mm-mm. jadi kesannya berat. Terus istilahnya untuk wanita itu ya pada akhirnya harus balik ke dapur, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi karena akhirnya ya harus mengurus keluarga. Nah, apakah stigma yang seperti itu yang masih terus berkembang dan apakah itu bisa diminimalisir dengan istilahnya bersama rekan-rekan WCC untuk mensosialisasikan kepada masyarakat ini Mbak Iya. Eca? Ya, sebetulnya stigma-stigma itu yang mungkin kalau kita berbicara sekarang dengan diskusi-diskusi kecil dengan kelompok-kelompok masyarakat atau Mhm. misalnya kelompok mahasiswa, mereka tidak mengakui lagi bahwa stigma itu masih ada. Tapi Oke. mereka tidak melihat bagaimana situasi itu di perdesaan. Untuk wilayah perkotaan mungkin isu itu tidak menjadi isu krusial, tapi di perdesaan itu menjadi isu krusial, di mana perempuan sudah berumur berapa itu dianggap perempuan tua kalau belum menikah. Terus juga isu bahwa perempuan yang misalnya tidak menikah di usia tersebut akan sulit mendapatkan anak dan sebagainya gitu kan ya, sehingga memang memicu perempuan untuk menikah di bawah usia 19 tahun, karena juga masih ada praktik-praktik yang menganggap bahwa ngapain sekolah tinggi-tinggi seperti kata Bang Haris tadi Iya, kan, iya. bahwa sekolah tinggi-tinggi juga toh baliknya kasur sumur dapur gitu kan ya. Padahal kan Hmm. kalau kita lihat sekolah tinggi-tinggi itu adalah hak dari kita sebagai seorang perempuan gitu kan, hak Bukan. untuk hidup, hak untuk berekspresi, hak untuk mendapatkan pendidikan gitu kan, bukan sebagai kita untuk ketika orang tua sudah bilang kita harus gitu kan, tapi kan kita sebagai individu memiliki hak gitu. Jadi hak kita juga bersekolah itu adalah hak kita, pemerintah untuk menyediakan sekolahnya gitu, menyediakan aksesnya gitu kan. Tapi sayangnya memang stigma-stigma seperti itu yang masih sulit untuk dilebur gitu, untuk dihilangkan, untuk bagaimana perempuan bisa menggapai cita-citanya. Nah, dan juga mungkin ada beberapa teman yang bilang kan kalau sekarang kita lihat sekolah terus juga universitas itu lebih banyak perempuan loh gitu.
daripada laki-laki. Kalau bisa dilihat satu kelas itu mungkin perempuannya ada Perempuan lebih 30, banyak, betul. laki-lakinya mungkin 15 atau 20, tapi kita tidak bisa melihat apa yang mereka alami ketika pasca sekolah. Apakah mereka dituntut untuk langsung menikah? Apakah mereka dituntut untuk di rumah saja karena nanti juga akan dinafkahi toh sama suami gitu kan ya. Betul, betul. Nah, kita tidak melihat itu. Kita hanya melihat bahwa ya kuota pendidikan sudah untuk perempuan sudah banyak gitu. Tapi kita tidak melihat menarik ke belakang seperti itu. Nah, yang dilakukan oleh WCC Palembang sebetulnya kita melakukan pendidikan kepada kelompok-kelompok masyarakat, mulai dari kelompok perempuan dewasa hingga kelompok perempuan muda, yang dimana memang kita melakukan diskusi setiap bulannya bagaimana dampak dari perkawinan ini sendiri yang akan sangat terasa untuk perempuan, bukan hanya soal kesehatan reproduksinya saja, tapi mungkin bisa balik ke lingkaran setan soal kemiskinan. Jadi seperti itu. Oke, belum lagi tadi ya istilahnya ada juga orang kalau kita berbicara mengenai faktor ekonomi rasanya kurang pas juga karena banyak juga faktor-faktor yang lain seperti Ya. Mbak Eca tadi bilang ya, masalah utang, masalah bukan hanya sekedar ekonomi dan lain-lain juga faktor mungkin karena dorongan teman-temannya sudah menikah semua, Ya, faktor media sosial juga lingkungan ini sangat berpengaruh ya Mbak Eca ya, sangat. sangat berpengaruh. Jadi ini sebenarnya kan balik ke personal masing-masing ya, bukan bukan karena zaman, tapi balik ke faktor yang lain mungkin karena dia sudah merasa layak untuk menikah dan segala macam. Jadi keresahan itu timbul dan mungkin karena dia sendiri yang belum menikah jadi merasa Iya. tersingkirkan. Nah, ini nih gimana kalau Mbak Eca ngelihatnya ini nih? Kalau yang saya lihat sih di lapangan bahwa banyak sekali perempuan muda ya khususnya, karena kan kita bicara usia anak, di mana usia anak itu kan batasnya 18 tahun, tapi ini sebenarnya tidak relevan dengan undang-undang minimal perkawinan anak, yaitu adalah usia minimal perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun gitu. Jadi sehingga kami mengambil patokan seharusnya 19 tahun nih, bukan 18 tahun gitu kan. Jadi 19 tahun itu sebenarnya banyak sekali anak-anak yang mungkin kita baru bilangnya itu pubertas. Jadi dia tuh terkadang temanku nih udah kayak gini nih, aku juga harus gitulah gitu kan ya. Oh temanku nih sekarang aja misalnya nih soal penggunaan media sosial, oh temanku Iya, udah iya. sering live TikTok nih kayak gini kenalan, oh temanku dapat kenalan nih dari TikTok, dari Instagram, terus ketemuan, terus oh ternyata mereka pacaran, terus yang kita nggak tahu bahwa pendidikan orang tua itu terkadang tidak disampaikan kepada anak, misalnya perbedaan soal penyebutan organ reproduksi gitu kan. Sekarang kan Betul. kita sering gini bilangnya, misalnya lihat tuh burung masuk warung, padahal kita bicaranya soal organ reproduksi, akhirnya si anak kebiasaan ngomong burung masuk warung gitu kan ya. Nah ketika dia menceritakan itu kepada ibunya, ibunya sedang tidak ngeh, padahal ibunya yang ngajarin atau orang tuanya yang ngajarin, oh mungkin ada warung masuk, mungkin ada burung Burung masuk masuknya warung. warung gitu kan ya. Tapi padahal dia sedang menceritakan tentang mungkin dia mengalami kekerasan seksual gitu, atau dia sedang mengalami telah melakukan hubungan seksual gitu kan. Nah itu yang tidak terinterpretasi dengan baik gitu, bagaimana pendidikan tentang organ reproduksi, terus tentang seksualitas dan sebagainya, sehingga banyak sekali anak-anak itu yang memilih oh enak ya jadi kamu udah nikah nggak perlu lagi kerja cari uang, Sudah ada yang nanggung. sudah ada yang nanggung. Padahal gitu. ya Mas ya Bang ya, beli susu itu berapa sih gitu ya, kalau misalnya air susunya tidak tidak mengalir dengan deras. Tidak produktif ya. Terus popok itu berapa gitu harganya kalau di total. Saya pun yang hari ini belum menikah, saya tahu dari teman-teman saya, 1 bulan itu kami harus keluar itu sekitar 3-5 juta untuk kebutuhan anak, baru kebutuhan anak. Itu mereka yang mungkin sudah finansialnya sudah baik, sudah bekerja, sudah memiliki pemasukan, tapi bagi mereka yang di bawah usia 19 tahun kan otomatis mereka sulit untuk bekerja, paling banter bisa bekerja sebagai asisten rumah tangga. Tidak bisa bekerja misalnya duduk di kantoran atau misalnya kerja di bank atau kerja di dinas gitu. Jadi dari umurnya pun sudah tidak masuk kriteria untuk bekerja gitu. Jadi hal-hal itu yang tidak tergambarkan, tidak diperlihatkan gitu di permukaan umum, bahwa ada loh situasi-situasi yang tidak mengenakan ketika kalian menikah di bawah usia 19 tahun. Ini yang harus ditekankan ya. Iya. Ekspektasi dan realita itu kadang-kadang beda 180 derajat ya. Betul. Walaupun istilahnya kita teman, kita punya kalau orang bilang sekarang circle yang sama, tapi balik lagi kehidupan pribadi tetap berbeda ya. Oke, Mbak Ica ada yang ingin bergabung kayaknya. Perusahaan itu selamat siang. Selamat siang, Bang Haris. Selamat siang Pak, dengan siapa? Bang Jack kah? Bang Jack. Oh ya Pak Jack, silakan Pak Jack. Pak Jack di Kenten ini Mbak Ica.
Oke. Kenapa Pak Jack? Dengan siapa? Dengan Mbak Eca dari WCC. Oh iya. Ah, Selamat pagi Mbak Eca. Pagi. Mbak Eca ini masalah kesetaraan gender ya Bang Haris ya? Iya, tentang pernikahan Anak. pernikahan anak yang masih Oh marak nih. iya. Saya dengar informasi Bang Haris ya, Mhm. Mbak Eca. Itu di luar negeri itu ya, kalau orang yang hamil ya, Mhm. pokoknya dalam masa kehamilan atau dia sudah selesai melahirkan itu, kalau kita kan cutinya cuma 3 bulan Bang Haris. Betul, betul, betul. Kalau di sana itu sampai 1 tahun atau 2 tahun gitu ya. Apa itu atau selama mereka mengasuh anak itu ya tetap gaji pokok tetap dikasih sama perusahaannya. Ada Kecuali tanggungan. tunjangan itu. Kapanlah kira-kira Mbak Eka kita perjuangkan bahwa ibu-ibu yang melahirkan itu jangan cutinya 3 bulan. Mungkin paling tidak 1 tahun itu mungkin tantangan kita ke depan. Oke, Terima kasih betul. pencerahannya Mbak Eka. Terima kasih Bang Hari. Sama-sama, terima kasih juga Pak Sama-sama. Jack. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus loh pertanyaannya, termasuk juga yang kadang-kadang sering jadi pertanyaan ya. Silakan Mbak Eca. Ya, sebetulnya kan di undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sudah mengatur bahwa cuti melahirkan perempuan itu 6 bulan. 6 bulan. Tapi mungkin memang di beberapa perusahaan, di beberapa tempat kerja itu belum mengetahui tentang perubahan undang-undang tersebut. Mhm. Sehingga yang perlu dilakukan adalah mungkin HRD-nya kah, atau misalnya setingkat manajerialnya, atau misalnya manajernya itu melakukan update soal informasi undang-undang cuti melahirkan dari seorang perempuan, karena undang-undang itu kan sudah diatur di tahun 2000, saya ingat itu 2020, itu undang-undang itu sudah disahkan oleh pemerintah untuk merubah cuti melahirkan dari 3 bulan menjadi 6 6 bulan. bulan. Iya, sehingga mungkin itu yang bisa kita menjadi dasar untuk nantinya mungkin ketika ada anak kita atau misalnya saudara kita atau mungkin bahkan istri kita yang mengandung dan juga mau melahirkan, itu yang bisa menjadi bahan untuk berdiskusi dengan atasannya bahwa sesuai undang-undang ini segini loh harus melakukan cuti. Tapi juga terkait gaji pokok yang diberikan, memang ada beberapa perusahaan itu yang kita juga harus jeli ketika kita melakukan kontrak kerja dengan perusahaan. Harus jeli melihat bagaimana pembagian gaji atau pembagian pendapatan yang dilakukan oleh perusahaan. Misalnya memang ada beberapa perusahaan itu tidak memberikan gaji pokok secara utuh ketika dia cuti melahirkan. Itu sudah tertera dalam biasanya dalam surat kontrak kerja gitu. Nah, tapi ada beberapa perusahaan yang sebetulnya juga sudah menerapkan bahwa selama cuti melahirkan akan tetap mendapatkan gaji pokok. Tapi sebetulnya dalam undang-undang mengatur bahwa gaji pokok itu harus tetap diberikan walaupun dia melakukan cuti melahirkan, seperti itu. Oke. Jadi memang harus sesuai dasar undang-undangnya saja Sesuai kita gunakan. dasar undang-undang ya. Ya. Ini juga istilahnya dengan kondisi kita yang perusahaan bisa kita katakan agak cukup berbeda dengan luar negeri mungkin ya, dari sisi kemapanan aja dengan negara tetangga pun Ya, kita masih betul. tertinggal jauh. Kira-kira hal seperti ini bisa diterapkan nggak Mbak Eca? Sebetulnya saya pikir bisa ya, karena ya. kan perusahaan itu kan juga di bawah pengawasan dari pemerintah gitu kan. Nah, sebetulnya bagaimana peran kolaborasi dari pemerintah itu sendiri untuk melakukan pengawasan terkait implementasi undang-undang tersebut di dalam sektor-sektor industri misalnya, atau sektor-sektor perdagangan, atau sektor-sektor perusahaan dan sebagainya. Jadi memang pemerintah itu memiliki peran utama dalam melakukan pengawasan dan melihat implementasi dari undang-undang tersebut, karena sebenarnya kan mereka di bawah naungan pemerintah. Perusahaan ini mereka mendapatkan izin kan harus izin pemerintah, bukan tiba-tiba bisa berdiri terus bisa melakukan kerja atau bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang memang itu sesuai dengan bidangnya gitu. Tapi kan pemerintah yang memberikan izin usaha, izin lahan misalnya kalau mereka perkebunan, atau misalnya izin lainnya, sehingga memang perlu bagaimana kita melihat pemerintah yang saat ini saya pikir sudah cukup gencar ya untuk untuk memberikan hak-hak pekerja, bagaimana mereka bisa mendapatkan cuti haid misalnya sebagai perempuan, atau misalnya juga cuti melahirkan. Jadi memang perlu ada peran multi stakeholder gitu. Oke, tapi ini siapa tahu kita belum tahu entah Iya. kapannya ya. Iya. Tapi ini sangat-sangat mungkin sekali ini Mbak Jack ya. Oke, kita kembali ke pernikahan anak tadi ini Mbak Eca ya. Kalau untuk ukuran tadi Mbak Eca bilang dari umur 0 sampai 18 itu masih kategori anak-anak ya. Iya. Jadi remaja
Sebetulnya dia ada pembagian kategori, misalnya dari 0 sampai 5 tahun itu dianggap masih balita. Terus misalnya dari 6 tahun sampai 12 tahun itu dianggap sebagai anak dewasa, bukan dewasa tapi anak yang masih di bawah pengawasan orang tua. Terus dari 12 tahun sampai umur 18 tahun itu yang disebut remaja. Jadi memang ada pembagian kategori umur menurut pemerintah juga ada. Jadi itu yang harus kita lihat. Kebutuhannya kan berbeda, dari 0 sampai 5 tahun kebutuhannya berbeda, dari 6 sampai 12 tahun kebutuhannya berbeda, 12 tahun sampai 18 tahun itu kebutuhannya berbeda. Karena biasanya anak dari umur 12 tahun sampai 18 tahun itu ketika masa remaja itu pubertasnya pasti sangat tinggi gitu. Bagaimana mereka mengenal soal yang namanya menstruasi, terus laki-laki juga mengenal yang namanya mimpi basah, terus juga mereka mulai mengenal soal organ reproduksinya yang mulai tumbuh gitu kan. Jadi itu yang usia yang perlu kita jaga, bagaimana mereka bergaul, lingkungannya seperti apa, temannya seperti apa, karena di usia itu yang mereka cukup punya rasa ingin berekspresi lebih tinggi gitu, Pengen coba-coba pengen tadi coba-coba gitu gitu ya. kan. Terus juga melihat teman kayak gini harus juga kayak gini gitu. Jadi memang di usia-usia seperti itu yang memang kita harus wanti-wanti gitu. Betul ya, istilahnya mereka rasa penasarannya sangat tinggi Iya sekali ya. betul. Jadi batasnya kurang lebih istilahnya 19 tahun tadi dari Mbak Eca. Betul. Berarti kalau umur 19 tahun boleh dong istilahnya sudah harus Sebetulnya kalau kami sendiri WCC Palembang tidak menganjurkan ketika misalnya usia 19 tahun nih, pas hari ini ulang tahun, besok langsung menikah. Kami tidak menganjurkan karena memang banyak sekali praktik itu yang terjadi di lapangan. Misalnya dia benar-benar nunggu sampai 19 tahun, oh besoknya langsung nikah. Tapi sebenarnya organ reproduksi di umur 19 tahun itu pun juga belum terlalu mumpuni ya, belum terlalu kuat untuk melakukan hubungan yang suami istri atau hubungan seksual yang bisa kita katakan. Jadi mungkin merujuk dari BKKBN kan dia mengatakan bahwa baiknya itu di umur 21 tahun gitu. 21 Iya, tahun. kalau laki-laki baiknya di umur 25 tahun karena memang ada organ-organ yang belum siap sebetulnya untuk dibuahi gitu. Jadi memang umur 19 tahun pun menurut kami itu masih rentan untuk melakukan perkawinan gitu. Oke, jadi memang idealnya sebenarnya bukan karena faktor usia sebagai patokan ya Mbak ya, tapi karena memang tadi ada beberapa hal yang sangat urgent ya, seperti tadi kematangan pada saat juga kesiapan. Nah kalau untuk kondisi-kondisi anak sekolah nih sekarang nih, mungkin ada beberapa waktu yang lalu sempat heboh yang diberikan alat kontrasepsi nih ke sekolah-sekolah. Apakah Mbak Eca, saya yakin juga tangkap juga dengan berita tersebut. Ini kira-kira dari Mbak Eca sendiri bagaimana? Apakah memang satu bagian yang memang harus kita setujui atau bagaimana tuh? Kalau saya menanggapi hal tersebut sebetulnya betul bahwa perempuan atau anak laki-laki itu harus mengenal alat kontrasepsi. Betul, karena alat kontrasepsi itu kan akan digunakan ketika mungkin mereka sudah menikah gitu. Dan informasi tentang penggunaannya, misalnya kegunaannya itu mungkin bisa didapat dari sekolah gitu, atau misalnya dari pendidikan-pendidikan di luar itu. Tapi yang harus ditekankan adalah bagaimana kita memberikan informasi yang baik tentang alat kontrasepsi tersebut kepada remaja yang menerima alat kontrasepsi tersebut. Jangan sampai mereka menganggap, oh berarti boleh nih melakukan hubungan seksual di umur segini walaupun belum menikah gitu kan. Tapi kalau kita bisa menyampaikan pesan dengan baik bahwa oh alat ini bisa kalian gunakan nanti ketika kalian sudah menikah. Untuk misalnya untuk bagaimana kita menjaga ritme atau menjaga jarak antara anak pertama dengan anak kedua dengan ketiga, keempat dengan kelima, seperti itu. Walaupun misalnya program pemerintah 2 anak cukup gitu kan ya, tapi menurutku soal bagaimana narasi yang dibangun ketika kita membagikan alat kontrasepsi dan apa makna dari pembagian alat kontrasepsi itu. Kan alat kontrasepsi kan bukan hanya kondom, bisa pil KB atau misalnya bentuk-bentuk dari spiral dan sebagainya. Jadi itu menjadi pengetahuan dasar untuk mereka mengetahui tentang kesehatan reproduksi. Karena kami pun di WCC sebetulnya kami memperkenalkan itu kepada kelompok perempuan muda agar mereka tahu bahwa oh ada alat-alat yang seperti ini yang digunakan nanti ketika saya sudah menikah, ketika saya umurnya sudah cukup untuk menikah sesuai undang-undang. Jadi menurut saya sesuai narasi yang dibangun gitu. Karena anak zaman sekarang kan mikirnya kepanjangan ya, kita mikirnya cuma bilang A, dia mikirnya udah sampai Z gitu kan. Jadi iya, memang karena anak-anak sekarang lebih mateng loh iya, cara betul. pikirnya. Kadang-kadang saya nggak habis pikir serius Mbak Eca. Di media sosial anak-anak SD
informasi-informasi yang Betul. cuman ngelus dada aja kadang kita bacanya ya, yang sudah melakukan tindakan Betul. yang sangat dewasa, masih SD loh istilahnya. Itu apakah dampak yang kita takutkan dan istilahnya intinya itu sebenarnya apa gitu loh. Sebetulnya itu dampak media sosial yang saya bilang tadi ya, bahwa banyak sekali konten-konten yang mereka mungkin mudah sekali akses gitu, tinggal kita klik mau cari apa, ketik, klik, keluar, dapatlah informasi ini. Terus ngelihat TikTok yang sekarang juga mungkin menjadi media nomor 1 gitu yang digunakan oleh mereka yang berusia di bawah 19 tahun, sedangkan berbeda dengan mereka yang mungkin generasi ibu saya gitu, mereka nggak familiar penggunaan TikTok, tapi mereka familiarnya penggunaan Facebook gitu kan. Jadi memang informasi-informasi dari media sosial itu yang terkadang tidak disampaikan secara menyeluruh, secara mendalam gitu. Bagaimana dampak misalnya melakukan hubungan seksual itu dampaknya seperti apa kepada perempuan, atau misalnya apa yang kita harus hindari dengan lingkungan yang kita, agar kita sebagai perempuan itu bisa menggapai cita-cita. Jadi sebenarnya konten-konten yang diberikan itu juga terkadang ada konten yang tidak bersifat informatif ya. Dan juga mendidik ya. Iya, mendidik. Malah banyak konten-konten tuh yang ya dia menyebarkan isunya, tapi dia nggak menyebarkan bagaimana dampak dari isu tersebut gitu. Seharusnya kita bilang isu kayak gini, kita juga harus bicara dong dampaknya itu seperti ini gitu. Jadi itu yang tidak terlihat sebenarnya di media sosial. Mungkin ada beberapa konten kreator yang mungkin punya isu yang sama untuk melakukan misalnya pencegahan kekerasan, pencegahan perkawinan anak, tapi Tidak menarik biasa. tidak menarik, iya. Terus juga tidak terbaca oleh algoritma media sosial gitu kan. Jadi dia tidak bisa FYP. Nah itu yang sebenarnya juga bingung kita kan. Kita juga di BCC bingung mau bikin konten edukasi tapi kok nggak naik-naik gitu kan. Kadang-kadang heran ya, ini siapa sih sebetulnya Iya. yang salah. Kita butuh pendidikan, tapi ketika disodori dengan konten-konten pendidikan kita malah menolak seperti Betul. itu gitu kan. Ini nih dengan kondisi seperti ini ya gimana ya Mbak Eca ya, hampir 300 juta masyarakat Indonesia, gimana kita untuk mengubah polanya. Ini tentunya perjuangan berat nih sebenarnya Mbak Eca ya. Karena takutnya nanti ketika ada perjuangan dan hal-hal lainnya pasti takutnya mentah lagi, ngulang lagi dari awal. Itu yang banyak kejadian kan Mbak Eca. Kalau lihat dari kendala-kendala di lapangan tuh yang seperti apa sih Mbak Eca? Kalau kendala di lapangan sebetulnya yang kami lihat itu peran orang tua ya. Peran orang tua? Ya, karena kan anak itu pendidikan pertamanya dari orang tua. Madrasah. Baru setelah dewasa dia mulai sekolah, mulai pendidikannya dilanjutkan oleh guru. Terus juga mungkin melanjut lagi bisa menganyam pendidikan di tingkat universitas, otomatis dosen dan tenaga pendidikan. Tapi memang peran orang tua itu yang sangat penting untuk bagaimana dia tahu bahwa anak tersebut sejauh mana sih sudah memiliki pemahaman soal misalnya kesehatan reproduksi, atau sudah sejauh mana sih dia memiliki pemahaman soal kenapa tidak boleh menikah di bawah usia 19 tahun gitu kan, atau misalnya pemahaman tentang tahu nggak sih dia jenis-jenis kekerasan, jangan-jangan dia cuma tahu jenis kekerasan itu kekerasan fisik gitu kan ya. Betul. Misalnya dipukul dan sebagainya, dia nggak tahu ada kekerasan lain sebenarnya ekonomi karena dampak dari perkawinan tadi gitu kan, atau misalnya kekerasan fisikis gitu. Jadi memang pengetahuan itu yang terkadang kita tidak dapat di rumah oleh orang tua. Saya pun ketika saya belajar ini gitu, saya refleksi di diri saya bahwa oh iya ya, selama ini saya nggak pernah dapat pendidikan ini nih dari orang tua saya. Misalnya membedakan mana yang alat reproduksi gitu kan, mana alat yang bisa tidak boleh dipegang oleh orang lain gitu. Itu yang saya tidak dapat, atau penyebutannya dalam bahasa kita sehari-hari pun itu kadang disamarkan seolah-olah itu bahasa yang kotor gitu kan. Saya merefleksikan itu dalam diri saya. Bahkan saya nggak dapat pendidikan misalnya, oh kamu itu ya harus menikah karena kenapa harus di atas 19 tahun, bukan soal kesehatan reproduksi, tapi ya kamu kan harus tamat dulu sekolah. Intinya harus tamat sekolah, bukan soal bagaimana dia menyayangi dirinya sendiri gitu. Jadi hal-hal itu yang menurutku tantangan luar biasa juga di orang tua. Nah selain itu juga tantangan yang lain itu soal tokoh, ya mohon maaf ya ini nggak semua orang, tapi mungkin tokoh adat, tokoh agama yang masih menggunakan misalnya yang penting kamu kalau di agama itu kan harus balik tuh, kalau kamu sudah menstruasi atau kamu sudah mimpi basah kamu udah boleh menikah. Tapi dia tidak merujuk pada undang-undang yang sudah ada. Kan ada masih oknum ya, kita nggak bicara semuanya, masih ada oknum tokoh adat, tokoh agama yang masih
membolehkan menikah di bawah usia 19 tahun, sehingga memang perlu adanya edukasi atau misalnya sharing bersama sebenarnya seperti apa sih pernikahan itu boleh dilakukan dengan tokoh adat dan tokoh agama. Jadi itu tantangan yang memang ditemukan selain tadi stigma-stigma soal ya kalau nikahnya lama otomatis kamu akan jadi perawan Perawan tua, tua, terus kalau kamu nggak sudah laku tua nggak lagi. laku, kalau udah tua nanti kamu susah punya anak, nikah di umur usia 30 tahun nanti kamu susah mengandung dan sebagainya. Padahal kan itu nggak ada permasalahan ya, selagi memang kita menjaga organ reproduksi kita dengan baik kayak gitu. Betul, ini jadi memang sangat-sangat apa ya relat hubungannya sangat berhubungan sekali pendidikan ya. Iya. Dengan Kartini tadi juga kalau kita ingin sangkut pautkan ini sangat penting untuk persiapan terutama bagi anak-anak ya. Orang Iya. tuanya juga memang harus memiliki pendidikan dasar yang cukup bagus lah paling enggak, walaupun tidak harus paham ya Mbak Eca ya, karena Betul. mungkin persiapan yang di dunia luar sana yang berbeda dengan dunia skup keluarga ya, ruang lingkup keluarga yang mungkin harmonis atau ya konflik-konflik kecil, sementara di luar sana ya macam-macam, bukan seragam seperti yang di rumah dan bisa jadi di luar sana juga lebih kejam Iya, gitu kan. betul. Ya kadang-kadang ya kita bikin, kamu kok kejam sama anak saya aja nggak pernah mukul-mukul anak saya, kan sering yang kita terdengar seperti itu. Apakah ini juga memang harus menjadi perhatian dari WCC ya? Karena ada sangkut pautnya antara kekerasan dan juga pernikahan ini cukup banyak, tinggi juga ya Mbak Eca ya. Kalau berbicara dengan perjuangan dari WCC, pasti kan ini akan melihat visi ke depannya, perjuangan yang seperti apa, dampaknya. Nah ini salah satu dampak yang WCC lihat ke depannya ini yang seperti apa kalau ada pernikahan anak ini, Mbak? Kalau dampak yang paling dilihat dari terjadinya perkawinan anak dan di bawah usia 19 tahun itu yang pasti tentang reproduksinya. Hanya sekedar reproduksi? Enggak, itu baru reproduksi, baru satu tuh. reproduksi, ya. Soal reproduksi, bagaimana kesiapan dia mengandung, bagaimana kesiapan dia melahirkan, bagaimana kesiapan dia untuk mengurus anaknya, bagaimana kesiapan dia untuk memenuhi kebutuhan anaknya, kebutuhan dia sendiri sebagai seorang ibu, itu baru satu poin. Kita belum bicara soal bagaimana dia harus putus sekolah, terus dia tidak mendapatkan pekerjaan yang layak karena tidak ada ijazah. Itu sudah masuk lagi soal pendidikan. Belum lagi kita bicara soal kemiskinan yang harus dia ulangi lagi. Mungkin dulu orang tuanya tidak mampu, akhirnya dia juga tidak mampu untuk bangkit dari situasi kemiskinan itu. Jadi poin-poin itu yang sebenarnya saling keterkaitan. Misalnya juga sampai mungkin karena usia belum mapan, secara pola pikir belum siap, akhirnya mengalami kekerasan. Jadi kekerasan itu juga akan menyumbang ketidakadilan juga bagi orang yang menikah di bawah usia 19 tahun. Kekerasan itu kan bisa terjadi misalnya KDRT, karena misalnya anak tadi butuh susu, suami nggak bisa kasih uang, istri tadi nggak bisa kerja karena pendidikannya rendah, akhirnya udahlah kita cerai. Yang paling tinggi itu adalah, yang kami takutkan yang paling rentan itu adalah perceraian dini. Dan sudah memiliki anak. Dan juga anaknya belum tercatat secara negara. Sehingga memang ketika dia sudah cerai, ada proses lagi bagaimana mendaftarkan anak itu, tapi dia sudah cerai dengan suaminya. Kebingungan lagi kan kita. Ini efek domino ya Mbak Eca. Itu. Jadi kita berputar di situ. Betul, baca lingkaran setan gitu. tadi ya, kayak tadi ya. Memang istilahnya kalau antara bahasa lama dan bahasa ini juga memang kita tidak ada basinya seperti itu, seperti bibit, bebet dan bobot itu sangat penting sekali. Betul. Harus dilihat juga, nggak bisa salah-salah. Nah ini selain dengan teman-teman WCC sendiri, Mbak Eca dan juga rekan-rekan, apakah juga masuk ke sekolah-sekolah untuk edukasi atau hanya sekedar community atau forum-forum saja nih Mbak Eca? Kalau kami sendiri di WCC Palembang itu pendidikannya khusus untuk kelompok dampingan yang ada di desa. Jadi memang kelompok perempuan dewasa, kelompok perempuan muda. Tapi kami mendorong pemerintah setempat juga untuk melakukan sosialisasi gitu terkait dampak dari perkawinan anak. Misalnya kemarin kami setelah melakukan penelitian, kami melakukan diseminasi yang mengundang beberapa dinas yang ada di kabupaten tersebut. Alhamdulillahnya dinas-dinas yang ada itu sangat responsif ya dengan hasil data yang kami berikan, sehingga mereka bisa melakukan misalnya penganggaran
dana untuk melakukan sosialisasi di sekolah, atau misalnya memperkuat sosialisasi dari pengadilan agama bersama DP3A ke sekolah-sekolah. Atau kemarin juga kami dapat insight yang baik dari DP3A Kabupaten Muara Enim yang juga memberikan hasil penelitiannya kepada DPMD Kabupaten Muara Enim, yang akhirnya setiap desa di Kabupaten Muara Enim itu ada 256 desa kalau tidak salah, menganggarkan dana 5 juta untuk melakukan sosialisasi pencegahan perkawinan anak di setiap desanya. Jadi memang bukan hanya perannya WCC hanya menyampaikan, dan alhamdulillahnya disambut baik oleh semua stakeholder yang ada di setiap kabupaten wilayah program kami gitu. Jadi semua juga turut dalam melakukan pencegahan dan penanganan perkawinan anak gitu. Oke, jadi memang semuanya harus bersinergi ya, bukan hanya sekedar pemerintah atau stakeholder swasta lainnya atau juga WCC termasuk, tapi dari masyarakat pun harus bukan ada penolakan, harus menerima dan juga ini perubahan mindset tadi ya. Iya, nah, kalau itu yang sulit. Tantangannya tuh di situ sebenarnya. Bicara soal mindset kan bicara individu orang kan. Terus bicara apalagi kalau kita sudah bicara ini tentang nafsu iya, gitu ya. Betul. Kadang-kadang manusia selalu kalah dengan nafsunya. Terus nggak kelihatan kan nafsu tadi. Kalau misalnya perubahan secara fisik kan kelihatan, si Eca tadi dari kurus jadi gendut kan kelihatan. Tapi kalau soal pemikiran kita nggak tahu nih, udah ngoceh 3 jam 4 jam. Iya aja gitu. Pas ternyata besoknya 2 minggu ngundang. nikahin anaknya gitu kan. Nah itu yang kita sulit menebak gitu kan. Tapi memang perlu dicoba terus aja sih. Betul ya. Jadi kalau saya ngambil benang merahnya nih Mbak Eca, ini menarik juga. Ini mungkin memutus satu kemiskinan itu sangatlah sulit, tidak mudah. Tapi untuk mengubah pola pikir itu setidaknya yang paling mudah. Nah itu ya. Nah ini kalau teman-teman tuh mengubah pola pikir tuh gimana tuh kira-kira Mbak Eca? Pasti saya yakin harus ada strateginya nih. Iya betul banget. Malah kami kalau di WCC itu kita punya strateginya. Satu, mungkin memang kita mendekati ibunya. Diskusi misalnya tiap bulan kita bikin kelompok, jadi mereka dapat pengetahuan misalnya, kesehatan anak perempuan tuh misalnya menstruasinya di tanggal segini loh. Terus cara menjaga kesehatan reproduksinya seperti ini sehingga tidak boleh menikah di bawah usia 19 tahun gitu. Tapi juga kami punya strategi untuk melibatkan para suaminya. Jadi gitu. Kami memetakan kelompok kami dulu. Kami mulai dari kelompok kami. Mungkin nanti setelah itu berhasil kita bisa advokasi ke pemerintah desa untuk melakukan diskusi lebih besar dengan laki-laki yang lain gitu kan. Jadi kami memetakan, ibu punya suami, bisa nggak kita kumpulin suaminya ibu-ibu ini untuk kita melakukan diskusi, gitu kan? Ketika kita berdiskusi, isunya apa Mbak? Kita akan diskusi soal kenapa sih nggak boleh menikahkan anak di bawah usia 19 tahun gitu kan? Iya. Atau misalnya kita akan berdiskusi tentang jenis-jenis kekerasan. Nanti kalau misalnya bapak-bapak melakukan, maaf ya, kan kebanyakan yang melakukan kekerasan bapak-bapak ya, walaupun memang ada perempuan gitu kan ya. Tapi bagaimana misalnya nanti bapak-bapak melakukan kekerasan kepada ibu-ibu? WCC siap untuk bantu ibu-ibu. Jadi pembagian informasi itu yang terkadang tidak sampai kepada bapak-bapak yang mungkin dia sebagai kepala keluarga sibuk mencari nafkah dan sebagainya. Jadi itu menjadi salah satu strategi WCC Palembang, juga melibatkan skup keluarga. Bukan hanya mungkin kalau kita bicara keluarga cuman ibu, ayah, anak. Tapi kami melihat skup keluarga itu siapa yang ada di rumah itu. Ada neneknya kah, ada kakeknya kah, ada bibinya kah? Kan kalau di Sumsel biasanya gitu ya. Biasanya satu rumah itu ada berapa kakak. Rame ya. Rame, ada iparnya lah, ada apa. Nah, keluarga itu yang kami ajak diskusi juga. Jadi tadi ada di tingkatan untuk perempuannya sendiri, ada tingkatan untuk bapak-bapaknya sendiri, ada tingkatan skup masing-masing keluarga. Jadi semuanya harus kami ajak diskusi. Jadi itu strategi yang kami pikir kalau mau merubah mindset, nggak mungkin mindset ibunya aja. Harus nggak mungkin bapaknya aja, tapi satu rumahnya yang harus kita rubah mindsetnya. Betul ya, satu keluarga itu sudah menjadi satu pemikiran gitu ya. Yang bisa nanti dia cerita sama keluarga lain, keluarga kami sudah gini-gini, keluarga kami sudah gini-gini. Akhirnya kita nggak punya butuh tenaga ekstra untuk memberikan informasi, tapi orang-orang tadi yang bisa. Apalagi kalau misalkan ternyata yang kita berikan pengetahuan, wawasan ini orangnya juga pengen cari tahu kan, enak gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar iya aja. Betul. Ya. Nah kalau kayak gitu di lapangan gimana? Banyak iya aja atau mereka juga aktif untuk mencari tahu atau gimana nih Mbak Eca? Kalau di awal-awal
yang kami rasakan ya iya aja ya di awal-awal Iya. karena dia mungkin juga bingung kan kok orang ini tiba-tiba mau masuk ke keluarga Kami kami gitu ngurusin kan ya, orang ngurusin orang lain, lain, gitu. ngurusin kok nggak boleh anak kami nikah, orang kami yang buat kami yang Ini kan melahirkan hak gitu kan ya, kan hak Kok saya mereka gitu yang kan ya. ngatur. Iya kok mereka yang ngatur gitu. Awal-awal pasti dapat sih yang kayak gitu. Pasti ada celutukan-celutukan seperti tapi lama-lama kan Iya, program iya, ini udah iya, jalan iya. 2 tahun lebih ya. Saya pikir juga Betul, mereka mungkin mulai berpikir, oh mungkin ada benernya ya kata Mbak yang dari WCC gitu. Oh iya ya, kayaknya bener ya. Lihat tuh anak tetangga sebelah kami kan suka gitu kan. Misalnya coba lihat di daerah sekitar apa yang dialami oleh anak tersebut ketika dia menikah di bawah 19 tahun. Oh dia mulai sebut, oh itu Mbak baru cerai padahal nikah baru berapa hari gitu kan ya. Oh itu Mbak akhirnya anaknya nggak bisa dilahirkan karena rahimnya nggak kuat jadinya keguguran. Nah jadi contoh-contoh itu kan real nyata terlihat oleh mata mereka sendiri. Itu yang kami jadikan, nah itu Pak kalau misalnya nanti anaknya Iya. nikah di bawah usia 19 tahun itu yang kemungkinan akan terjadi gitu kan. Kayak Atau juga mungkin faktor saling ini ya banding-banding bapak mama dulu juga kawinnya juga di Iya. bawah umur aman-aman aja gitu kan. Betul, itu awal-awal kami masuk program itu ada yang bilang mungkin kalau ibu-ibu itu kan dulu mungkin nikahnya memang di bawah usia 19 tahun kan, karena undang-undang dulu kan 16 tahun untuk perempuan, laki-laki 19 tahun kan, baru dirubah di tahun 2019 gitu kan. Dia bilang, enggak tuh Mbak, saya sehat-sehat aja tuh, saya udah lahirin anak 3 tuh, sehat aja semuanya jadi orang. Ya alhamdulillah. Jadi orang jadi apa? Jadi orang. Tapi ada juga kan keluarga yang lain yang Jadi ikan tuh. anaknya mungkin stunting gitu kan karena Betul. tadi asupan gizinya tidak layak kayak gitu, terus kesiapan mentalnya ketika mengandung juga tidak maksimal gitu. Jadi Iya, iya. nggak bisa kita melihat hanya dari satu orang, tapi kita juga harus melihat bagaimana situasi yang ada di lingkungan kita. Banyak loh akhirnya, oh ternyata setelah kami berdiskusi, oh iya ya Mbak ya, anak si Anu walaupun kami nggak kenal si Anu siapa gitu kan, anak si Anu si B itu ya karena dia menikah di bawah usia 19 tahun gitu. Oh ya mungkin kalau dulu kan kita bisa bicara bahwa kalau orang zaman dulu makanannya masih sehat ya. Iya. Kalau sekarang kan udah mie Kimia. instan, kimia. Jadi itu juga sangat berpengaruh untuk kesehatan gitu. Jadi itu yang juga kami sampaikan. Oh iya ya, akhirnya pelan-pelan membuka pemikiran itu kayak gitu. Apalagi kita hidup di sekarang ini masa yang sangat dinamis sekali, yang setiap hari selalu saja berubah gitu. Betul. Yang tanpa terasa sudah kemajuannya yang seperti ini. Kita juga tidak bisa membayangkan bagaimana untuk 30 tahun lagi ke Iya. depan atau nanti beberapa puluh tahun lagi ya. Dengan kondisi Indonesia saja hampir 300 juta penduduk. Apakah itu seimbang dengan yang ekonominya cukup ataukah ekonominya ke bawah seperti itu? Itu juga apakah menjadi salah satu alasan gitu loh untuk WCC dan juga teman-teman untuk istilahnya apa ya? Kalau punya anak tuh setidaknya punya anak yang berprestasi, bukan tentang kuantitas tapi masalah kualitas. Apakah juga seperti itu? Ya, kami juga mendorong kenapa harus menikah di atas 19 tahun karena memang kesiapan mental orang tuanya juga harus dipersiapkan, karena kalau menikah di bawah usia 19 tahun saya pikir mereka belum terpikir, oh anak saya nanti harus sekolah di sini, anak saya nanti harus selesai pendidikannya di sini. Dia paling berpikirnya udahlah Mbak, yang penting dia bisa hidup, bisa makan, bisa bernafas gitu kan. Ini Itu seperti- kebanyakan terjadi. Itu yang seperti saya Iya. catat juga nih. Iya. Jadi memang masih banyak orang-orang yang bertahan dan hanya sekedar menjalani hidup ya Mbak ya. Betul. Dan tidak memaknai bahwa misalnya kalau nanti anak saya sudah besar, saya harus dorongnya kemana ya, harus kerja seperti apa ya, apakah dia akan sama seperti saya, apakah dia harus balik miskin lagi. Jarang orang berpikir seperti itu bagi mereka yang menikah di bawah usia 19 tahun. Walaupun misalnya mereka menyesali, oh saya nyesel Mbak nikah di bawah 19, tapi saya pikir mereka belum punya perencanaan untuk anaknya sendiri gitu. Kita pun sebagai orang yang belum menikah sudah punya perencanaan, oh kalau nanti nikah saya harus sudah siap nih, biaya sekolah anak saya, biaya kebutuhan sehari-hari anak saya, itu Tempat sudah tinggal. kita tempat tinggal misalnya kayak gitu kan. Nah itu sudah kita pikirkan soal layanan kesehatan apa yang bisa kita berikan gitu. Itu kan udah terpikir oleh kita. Tapi bagi mereka yang masih mikir dirinya sendiri aja belum selesai gitu kan, mau mikirin orang lain, saya pikir itu rentan sekali bagi anak yang dilahirkan oleh mereka pasangan yang menikah di bawah usia 19 tahun. Dan juga
peran WCC bagaimana membuka pemikiran untuk mereka yang sudah menikah itu untuk memikirkan hak-hak anaknya tadi gitu. Jangan hanya haknya dia terpenuhi tapi hak anaknya tidak dipenuhi. Oke, jadi sangat butuh kesadaran untuk memutus Betul. benang merah itu ya Mbak Eca, dan kita menjadi salah satu istilahnya agen perubahan untuk Betul. bagaimana cara memutus benang merah itu ya. Oke, ini ada satu pertanyaan mungkin agak sedikit melenceng ya, tapi mengenai cuti tahunan tadi dari Bu Oke. Maria di Kertapati. Ini tentang peraturan, apakah masih benar peraturan dari pemerintah apabila sudah dapat cuti melahirkan, nah untuk cuti tahunan dalam peraturan pemerintah apakah tidak akan dapat lagi? Oh, kalau itu saya belum pernah melihat secara utuh ya Undang-undang untuk tenaga undang-undang kerjaan ketenaga secara kerjaan lengkap ya? secara lengkap sehingga memang saya tahunya memang untuk cuti melahirkan itu 6 bulan, tapi saya belum membaca literatur secara penuh bahwa ketika sudah mengambil cuti Hamil? hamil apakah tidak bisa lagi mengambil cuti tahunan. Tapi mungkin nanti bisa kita search atau misalnya kita cari sendiri di undang-undang ketenaga kerjaan gitu. Oke. Atau kita biasanya sebut omnibus law. Ah, Cari iya, aja iya. di internet. Jadi kita bisa lihat literatur apakah memang biasanya kan pasal cuti itu kan dia saling berkaitan, tidak jauh dari pasal yang lainnya, sehingga mungkin kita bisa baca satu bab yang itunya berisi tentang cuti. Jadi kita bisa paham, oh ternyata memang di undang-undang sendiri itu mengatur tidak boleh cuti lagi ketika sudah mengambil cuti melahirkan gitu. Jadi mungkin bisa dilihat literaturnya di undang-undang omnibus law. Undang-undang, oke. Iya. Tapi yang jelas tadi ini peraturan baru itu adalah 6 bulan ya Iya, Mbak Eca ya. betul. Itu yang bisa kita jadi patokan dulu. Oke Mbak Eca, ini sudah 10.50 loh. Oh iya. Iya. Gak berasa. Mungkin saya ambil pertanyaan dulu yang istilahnya secara umum ya. Mbak Eca, kalau dilihat dari data hasil survei bersama rekan-rekan untuk pernikahan anak di Sumatera Selatan, utamanya Kota Palembang sendiri, itu seberapa besar itu Mbak Eca? Kalau Kota Palembang kebetulan ada salah satu teman kami di WCC Palembang, itu dia seorang dosen, dia melakukan penelitian khusus di Kota Palembang. Untuk Kota Palembang itu memang secara angka dia menurun, tapi secara fakta di lapangan dia meningkat. Ya, itu tadi yang saya bilang bahwa misalnya melakukan pernikahan siri, terus misalnya tidak tercatat secara negara tapi tercatat secara agama. Nah, itu masih banyak praktiknya. Terus juga dari hasil penelitian teman kami, biasanya perkawinan anak di Kota Palembang itu lebih banyak terjadi di wilayah Ulu daripada wilayah Ilir. Kenapa? Karena dilihat dari salah satunya faktor pendidikan orang tua. Karena kalau di Ilir masih banyak orang tuanya itu yang mungkin bekerjanya tetap, terus misalnya karyawan dan sebagainya. Pendidikannya juga, misalnya pendidikannya mungkin sekolah S1, S2, bahkan mungkin S3 gitu. Jadi di Ulu itu masih banyak mereka yang pendidikannya itu tidak tuntas gitu, atau tidak mengenyam pendidikan sampai tingkat universitas. Jadi memang dari hasil penelitian itu menunjukkan masih sering terjadi praktik perkawinan anak di Kota Palembang, khususnya di Ulu. Gitu. Oke, dan ini bisa saja istilahnya menjadi PR yang cukup sulit ya, karena hal seperti ini tidak bisa mendadak ngerem gitu kalau mobil kan langsung dihentikan secara tiba-tiba, nggak bisa. Oke Mbak Eca, kebersamaan kita sudah di penghujung ini nih untuk dialog pengaruh utama gender untuk siang hari ini. Kurang lebih kepada pendengar kita sebagai penutup apa nih yang disampaikan? Pesannya mungkin untuk semua orang ya, harus ada peran dari multi stakeholder, baik mulai dari akar rumput, terus pemerintah desa, terus pemerintah provinsi, mungkin juga melibatkan beberapa kelompok-kelompok yang memiliki isu yang sama, misalnya kayak Women Crisis Center Palembang gitu, agar ini nggak jadi kerja sendirian gitu. Jangan WCC kerja sendiri, nanti kabupaten kerja sendiri, akhirnya kita punya program sendiri-sendiri padahal tujuannya sama gitu. Jadi mungkin mulai melihat kolaborasi mana yang kira-kira bisa dimasukkan antara pihak-pihak yang memiliki isu yang sama untuk melakukan pencegahan dan penanganan perkawinan anak ini. Jadi memang sayangi diri sendiri, jangan sampai menikah di bawah usia 19 tahun, jangan sampai tergoda oleh media sosial dengan konten-konten yang tidak informatif, jangan sampai mau ikut-ikutan mengikuti orang lain, tapi ikutlah diri sendiri, percaya diri sendiri dan pahami apa yang kita pilih kayak gitu. Oke, standar hidup bukan ada di media sosial iya, ya. Betul. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Terima Mbak Eca. kasih. Nanti kita yang jelas ini menjadi hal yang kita turut senang kalau bisa berbagi dan juga menjadi media untuk mengedukasikan masyarakat dan juga pendengar. Siapa tahu nanti ini menjadi satu awal yang cukup baik dan untuk selanjutnya akan ada perubahan yang signifikan ya Mbak Eca ya. Baik pendengar, Ersha Hairunisa Suhada Esos MSI
Narasumber kita siang hari ini pengarus utama gender PUG, Perjuangan Pencegahan Perkawinan Anak Masa Kartini dan Masa Kini. Oh ya, untuk Kartini termasuk juga Mbak Eca ini seorang Kartini. Iya. Apa nih kira-kira yang disampaikan juga nih? Kalau kata Kartini kan habis gelap terbitlah terang. Jadi kita juga walaupun masa Kartini itu masih sampai hari ini kita perjuangkan, itu juga harus kita lakukan khususnya sebagai perempuan ya, karena banyak sekali perempuan ini mengalami ketidakadilan gitu, misalnya dipinggirkan dan sebagainya. Jadi mari kita sama-sama, baik perempuan, laki-laki, semua orang untuk bisa memberikan pendidikan, memberikan akses, memberikan kesempatan bagi perempuan untuk memiliki cita-cita yang lebih tinggi. Jangan hanya sumur, kasur, dan dapur. Saya pikir perspektif itu harus kita mulai hilangkan. Jadi seperti itu. Oke, baik pendengar, koordinator program di WSIS Palembang, Mbak Eca sudah hadir sekali lagi. Terima kasih banyak. Semoga kita nanti akan jumpa lagi untuk topik-topik yang lainnya, dan juga selamat Hari Kartini untuk para Kartini yang ada di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Dan mendengar kebersamaan kita untuk pengarus utama gender kita cukupkan. Kita akan jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, di mana akan kita ikuti ragam informasi dari dalam dan juga luar negeri yang akan hadir dalam Warta Berita Olahraga Pro 3 Radio Republik Indonesia. Saya Haris Ansor dan juga rekan-rekan yang bertugas tetap bersama kami di Pro 1. Oh, masih ada